Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Rianto, NIM 2019 01040015, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Prodi Peternakan. Mata kuliah pakan dan nutrisi non-ruminansia. Ya, di sini saya mau menceritakan alat dan sistem pencernaan hewan non-ruminansia. Yang pertama adalah alat dan sistem pencernaan kuda. Rongga mulut. Proses pencernaan kuda berawal dari mulut. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik. Ada beberapa organ pelengkap di dalam mulut kuda, yaitu lidah, gigi, dan saliva. Lidah adalah alat pencernaan mekanik. Kuda menggunakan lidah untuk menyeleksi pakan yang dimakan oleh kuda. Gigi digunakan kuda untuk mencerna makanan. Saliva dihasilkan oleh 3 pasang kelenjar, yaitu kelenjar parotis, kelenjar manipularis, kelenjar sublingualis. Fungsi saliva adalah untuk pelicin dalam proses pengunyahan makanan dan menelan pakan dengan adanya mucin, mengatur temperatur rongga mulut, dan detoksikasi. Selanjutnya adalah Pharynx dan esophagus. Pharynx adalah penyambung antara rongga mulut dengan esophagus, di mana ukuran esophagus kuda biasanya 50 inci hingga 60 inci. Lambung kuda berukuran lebih kecil dibandingkan dengan hewan ternak lainnya. Kuda jantan yang berumur 3,5 tahun dengan berat sekitar 125 kg mempunyai lambung yang beratnya sekitar 1 kg. Kapasitas dari lambung kuda adalah 8 hingga 15 liter atau hanya 9% dari total kapasitas saluran pencernaan. Pankreas. Cairan pankreas kuda berbeda dengan hewan ternak lainnya. Perbedaan itu diantaranya adalah enzim dan kadar HCO3 rendah. Yang selanjutnya adalah usus kecil. Usus kecil pada kuda adalah tempat utama untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak, serta tempat absorb vitamin dan mineral. Kapasitas usus kecil pada kuda adalah 30% dari keseluruhan kapasitas saluran pencernaan kuda. Usus besar kuda terdiri dari beberapa bagian, yaitu caecum, colon, dan rektum. Caecum serta kolon mempunyai kapasitas 60% dari saluran pencernaan yang mempunyai beberapa fungsi, yaitu tempat fermentasi dengan hasil berupa VFA, sistem asam amino, vitamin B, vitamin K, tempat utama mencerna neutral fiber atau NTF. Rektum merupakan tempat utama penyerapan air. Anus memiliki fungsi sebagai tempat pembuangan sistem makanan yang tidak digunakan oleh tubuh kuda. Sistem pencernaan selanjutnya adalah sistem pencernaan kelinci. Sistem pencernaan kelinci merupakan sistem pencernaan yang sederhana dengan caecum dan usus yang besar. Hal ini memungkinkan kelinci dapat memanfaatkan bahan-bahan hijauan merumput dan sejenisnya. Bahan-bahan itu dicerna oleh bakteri di saluran cerna bagian bawah seperti yang terjadi pada saluran cerna. Yang selanjutnya sistem pencernaan ayam. Yang pertama adalah paruh. Paruh merupakan mulut bagi unggas. Merupakan rahang bawah dan rahang atas yang menanduk. Fungsi paruh adalah untuk makan dan minum pada unggas. Paruh menghasilkan air liur atau saliva. Esophagus selanjutnya adalah esophagus, sering juga disebut kerongkongan. Kerongkongan merupakan tabung berotot yang dilalui makanan untuk proses pencernaan berikutnya. Tembolok.
Tembolok merupakan suatu pelebaran kerongkongan yang terdapat di antara proventriculus dan mulut. Setelah makanan masuk ke tembolok, makanan akan disimpan sementara. Lalu makanan pada tembolok akan dilunakkan oleh getah yang dihasilkan oleh tembolok dan bakteri yang menghasilkan asam. Proventriculus. Pencernaan selanjutnya terletak di proventriculus atau lambung kelenjar, terletak di antara kerongkongan dan ampela. Ampela setelah dicerna oleh proventriculus selanjutnya masuk ke ampela. Ampela memiliki otot yang kuat dan permukaan yang tebal. Di sini terjadi pencernaan secara mekanik. Makanan akan digiling dengan bantuan batu-batu kecil yang sebelumnya dimakan oleh unggas, sehingga makanan berukuran lebih halus. Yang selanjutnya, usus kecil. Usus kecil atau usus halus berfungsi untuk menggerakkan makanan dan memperluas permukaan untuk menyerap sari-sari makanan oleh fila-fila pada dinding usus. Pada usus kecil terjadi pencernaan secara enzimatik karena usus dihuni oleh beberapa jenis bakteri penghasil enzim. Setelah melewati usus kecil, lanjut ke usus buntu. Unggas memiliki dua saluran usus buntu atau yang disebut cecum. Terjadi pencernaan karbohidrat, protein, dan absorpsi air. Usus besar. Proses selanjutnya terjadi pada usus besar. Ukuran usus besar memiliki diameter 2 kali usus halus. Usus besar berfungsi merombak sisa-sisa makanan yang tidak tercerna menjadi fases. Kloaka merupakan tempat pengeluaran sisa atau ampas dari pencernaan fases dan urin. Yang selanjutnya adalah sistem pencernaan babi. Yang pertama, mulut. Mulut pada babi adalah tempat di mana pakan pertama kali dimasuki sistem pencernaan. Di sini terjadi pemecahan secara mekanis di mana pakan digunyah dan pecah menggunakan gigi. Kerongkongan adalah saluran yang membawa kerongkongan dari mulut ke lambung. Lambung adalah tempat di mana asam klorida yang dilakukan oleh sel-sel di dinding lambung. Setelah melewati lambung, yang selanjutnya adalah usus halus atau usus kecil, berfungsi untuk menggerakkan makanan dan memperluas permukaan untuk menyerap sari-sari makanan oleh fila-fila pada dinding usus. Pada usus kecil terjadi pencernaan secara enzimatis karena usus dihuni oleh beberapa jenis bakteri penghasil enzim. Langkah selanjutnya adalah usus besar. Usus besar ukurannya lebih pendek dari usus halus, namun memiliki diameter lebih besar. Fungsi utama adalah penyerapan air. Fungsi air dalam tubuh ternak sangat penting untuk melumatkan makanan dalam proses pencernaan. Anus merupakan lubang di mana sisa pencernaan dikeluarkan dari tubuh. Dari masing-masing ternak ruminansia memiliki pencernaan dan proses yang berbeda, namun juga ada yang sama karena kebutuhan pada tubuh ternak tersebut berbeda. Kalau semisal lambung ukurannya berbeda-beda, dan kalau anus pasti sama ya, karena untuk mengeluarkan kotoran atau sisa pakan yang tidak dikonsumsi oleh tubuh. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.